Darren segera melangkah lebar untuk menjauh saat melihat papanya memutar tubuh untuk keluar dari ruang rawat Marissa. Hingga ia berhenti di bangku taman yang lumayan sepi. Darren mengambil duduk di kursi panjang yang terletak di bawah pohon bunga bougainville besar di sudut taman. Salsa? Bukannya itu nama mamanya Sheila ya? Gumam Darren bermonolog. Ingatannya kembali berputar ke masa lampau saat melihat bagaimana tadi Marissa marah besar padanya. Bayangan saat ia tidak sengaja melihat wanita berpakaian seks yang ia tahu adalah mama dari Sheila sengaja menabrakkan diri ketika mobil Hutama melintas. Dengan apik wanita itu berpura-pura menjadi korban kecelakaan. Hingga Hutama turun dari mobil untuk menolongnya. Tipu muslihat wanita itu membuat Hutama terpaksa merapatnya hendak dibawa masuk ke dalam mobil, mungkin untuk dibawa ke rumah sakit. Namun bersamaan dengan itu Mera muncul dan kesalahpahaman pun terjadi di antara anak dan ayah itu. Haf! Darren membuang nafas kasar, mengumpat dalam hati saat menyadari apa yang tengah dialami oleh dirinya sama persis dengan apa yang dialami oleh Hutama di masa lalu. Mera juga pernah marah besar padanya karena mengira ia selingkuh dengan Sheila. Padahal semua itu hanya salah paham. Begitupun sebaliknya, ia pernah sampai mengamuk dan menghajar Mera tanpa belas kasih, lantaran salah paham. Mungkin ada faktor lain selain salah paham, yaitu cemburu. Ya, mungkin kemarin aku terlalu cemburu. Aku cemburu dan kesal karena mengira demi bisa bersama dengan pria miskin itu Mer sampai tega hampir membunuh Daffa. Gumam Darren sembari mengusap wajah kasar. Padahal kalau aku lebih mengedepankan logika, mana mungkin Mera tega mencelakai Daffa, karena selama ini aku ngelihat sendiri gimana tulusnya Mera menyayangi putraku saat merawatnya. Lagi-lagi Darren membuang nafas kasar karena terlalu ceroboh dan terlalu bodoh hingga melakukan kesalahan yang fatal, hingga membuat Mera pergi menghilang entah kemana. Aku harus segera nemuin di mana Mera berada, sebelum orang suruhan Papa atau justru orang suruhan Papa Hutama yang menemukannya. Ucap Darren yang kemudian beranjak dari duduk berminat hendak meninggalkan taman. Namun saat baru saja membalikan tubuh, seketika Darren terdiam mematung saat mendapati Arkan kini tengah berdiri tepat di hadapannya. Saya tahu di mana Mera berada sekarang. Ucap Arkan yang sayangnya tidak membuat ekspresi wajah datar Darren berubah. Saya sudah dengar semua pengakuan Anda tadi. Lanjut Arkan sembari tersenyum miring. Anda cintakan sama Mera? Dan setahu saya, Mera dulu juga jatuh cinta sama pria misterius yang tanpa dia tahu adalah calon kakak iparnya sendiri. Asal Anda tahu, Mera itu tipe wanita setia, dia tidak mudah jatuh cinta sama seorang pria. Buktinya karena dia sudah merasa tertarik sama seseorang, perhatian dan cinta dari pria di sekitarnya dia abaikan. Tapi dia juga tipe wanita yang menolak lupa. Jika ada yang melukainya, mungkin dia bisa mudah memaafkan meski orang yang melukainya belum meminta maaf. Tapi untuk melupakan, mungkin butuh waktu seumur hidup baginya untuk melakukan itu. Ucap Arkan dengan mengusap wajahnya menggunakan sebelah tangan. Luka lebam di wajahnya akibat ulah Darren beberapa hari lalu kini sudah mulai menghilang. Darren yang sudah tidak bisa menahan rasa penasaran tentang di mana Mera akhirnya pun membuka suara setelah beberapa menit hanya diam dan menjadi pendengar saja. Katakan di mana Mera sekarang? Tanya Darren to the point. Arkan tersenyum kecil melihat wajah penasaran pria angkuh di hadapannya. Ternyata kalian punya karakter yang sama, sama-sama keras kepala. Jadi sepertinya kalian tidak cocok kalau jadi pasangan, karena kalau ada masalah pasti kalian akan sama-sama bersikeras dengan pendirian kalian masing-masing, dan tidak ada yang mau mengalah. Beda cerita kalau saya dengan Mera. Ucap Arkan sengaja ingin melihat sekeras apa sikap pria di hadapannya tersebut. Namun sepertinya Darren masih enggan menanggapi ucapannya, mungkin karena pria sedang malas berdebat, hingga memilih membiarkan Arkan berbicara semaunya sendiri. Kalau Anda memang ingin tahu di mana Mera, seminggu Anda bisa ikut saya, lebih tepatnya ikut rombongan keluarga saya yang mau ke kampung Naomi untuk melamar. Kali ini Arkan sengaja menggantung ucapannya, ia benar-benar ingin melihat seperti apa reaksi Darren. Apakah pria itu bisa mengendalikan emosinya, atau masih sama, mengedepankan emosi untuk menghadapi setiap masalah. Namun rupanya Darren masih saja diam, dan tanpa Arkan ketahui jika kini Darren sudah mengumpat dan memaki dirinya dalam hati, dan mati-matian menahan umpatan itu agar tidak terucap secara langsung demi bisa mengetahui informasi di mana keberadaan Mera saat ini. Melamar siapa? Tanya Darren pada akhirnya. Menurut Anda? Sahut Arkan balik bertanya. Naomi. Arkan terkekeh pelan mendengar jawaban dari Darren, yang sebenarnya tidak salah. Tapi ia sengaja membuat Darren berpikir lebih keras, atau lebih tepatnya ingin agar Darren berpikir jika ia hendak melamar Mera. Kenapa Anda yakin? Tanya Arkan lagi. Membuat Darren merasa gusar, tapi ia mencoba berpikir positif, mengingat perkataan Mera tempo hari jika Arkan adalah kekasih Naomi. Tidak perlu membuang waktuku untuk berbasa-basi. Andai kamu tidak mau memberitahu tentang keberadaan Mera, aku juga bisa menemukannya sendiri.
Sahut Darren merasa kesal dan hendak berlalu meninggalkan Arkan. Anda jangan langsung mendatangi Mera. Jikapun ingin menemuinya, lebih baik Anda cukup melihatnya dari jarak jauh, itu pun kalau Anda tidak ingin kehilangan kesempatan untuk menemui Mera lagi. Ucap Arkan mengingatkan sebelum kemudian berlalu lebih dulu meninggalkan taman. Darren yang urung melangkah lantaran tengah mencerna apa yang tengah dikatakan oleh Arkan pun akhirnya kembali duduk di bangku taman. Kenapa Arkan bilang gitu? Emangnya apa yang terjadi sama Mera? Gumam Darren bermonolog. Tidak ingin membuang waktu, akhirnya Darren pun menghubungi salah satu orang kepercayaannya untuk mencari informasi di mana alamat kampung Naomi ke tempat kerja gadis itu. Tidak butuh waktu lama Darren sudah mendapatkan apa yang ia inginkan, melihat jarak tempuh kampung tersebut dari tempatnya saat ini berada. Mera, tunggu aku datang. Aku mau minta maaf sekaligus mengajakmu pulang. Kasihan Dava yang selalu nangis nyariin kamu. Dia sangat rindu sama kamu, dan aku juga. Gumam Darren yang kemudian beranjak dari duduk untuk segera melakukan perjalanan ke kampung halaman Naomi. Tanpa meminta izin atau sekedar berpamitan pada keluarganya, Darren pun langsung melakukan perjalanan menuju ke kampung di mana Mere berada saat ini. Kalau dilihat dari terakhir Mere terpantau di terminal, berarti memang apa yang dibilang Arkan gak salah. Semoga aja ya, dan aku bisa langsung bawa Mera pulang ke mansion. Ucap Darren sembari memperhatikan layar ponselnya yang tengah menunjukkan arah perjalanannya menuju ke tempat tujuan. Bab ke-30. Malam sudah mulai larut saat mobil yang Darren kendarai tiba di sebuah perkampungan yang lumayan maju, terbukti dengan jalanannya yang sudah beraspal. Jarak antar rumah para warga pun terlihat berdekatan, yang tandanya perkampungan tersebut ramai dihuni penduduk. Darren mulai memelankan laju mobilnya ketika hendak melewati serombongan para pemuda yang tengah nongkrong di pos kamling. Pria itu sengaja menghentikan mobilnya di tepi jalan, tepat di depan rombongan anak muda tersebut. Nyari siapa, Mas? Darren yang baru saja menurunkan kaca jendela mobilnya, langsung disambut pertanyaan ramah oleh seorang pemuda yang kebetulan tengah berdiri di sisi jalan. Darren langsung tersenyum membalas keramahan pemuda tersebut. Ini Mas, mau nyari rumah temen? Sahut Darren kemudian. Tidak langsung menjawab secara signifikan, pria itu lebih dulu meraih 2 bungkus rokok yang tersimpan di laci, kemudian memberikannya pada pemuda tersebut. Wah, terima kasih Mas. Ucap pemuda itu dengan senyum lebar mengembang di bibirnya. Rokok bro! Serunya sembari melemparkan sebungkus rokok pada temannya yang duduk di pos ronda. Seperti tidak ingin membuang kesempatan emas untuk merasakan racikan nikotin mahal yang biasanya hanya bisa dinikmati oleh kalangan elit, pemuda itu langsung membuka bungkus rokok dan menyelipkan sebatang di antara 2 bibirnya, bukan menggunakan kotek untuk menyalakan benda yang digandrungi kaum Adam tersebut. Pemuda itu meraih sebatang kayu yang masih menyala. Bara apinya sisa membakar jagung untuk menyalakan. Rasanya nikmat banget. Gumam pemuda itu usai menghembuskan asap rokok melalui mulut dan hidungnya. Darren tentu langsung tersenyum menang melihat betapa mudahnya menjinakkan para pemuda yang ia yakini akan mempermudah jalannya mencari keberadaan Mera. Pria yang sudah biasa terjun langsung ke lapangan saat urusan bisnis itu memang sudah paham bagaimana cara mengakrabkan diri pada para warga di sekitar lokasi. Istilah Anda sopan, kami pun segan memang bukan hanya isapan jempol semata. Maka sopan dan ramah adalah kunci utama agar kehadiran kita di tempat baru bisa mudah diterima. Nama temannya siapa, Mas? Tanya pemuda itu kemudian setelah menikmati beberapa hisap rokoknya. Naomi, dia baru pulang kerja dari kota. Dia bilang rumahnya sih di sekitar sini. Ucap Darren kemudian. Oh, Mbak Naomi, ia baru kemarin lusa pulang dari merantau. Pulang-pulang dia bawa teman, stres temannya. Dahut pemuda lain yang tengah meniup-niup jagung bakar di tangannya. Deg. Jantung Darren seolah langsung berhenti saat mendengar kata stres. Siapa teman Naomi yang dibilang stres oleh pemuda itu? Apa maksudnya Mera? Ah, enggak. Itu nggak mungkin. Stres? Tanya Darren pada akhirnya. Iya, temannya stres. Sahut pemuda itu cepat, tapi dengan raut tak acuh. Lambenya kalak ngomong. Bukan stres senjol, panjol. Temannya Naomi itu cuma punya trauma aja, makanya tinggalnya ngungsi di gubuk biar suasananya lebih tenang, bukan stres. Sangkal pemuda yang lain. Ini maksudnya gimana sih? Naomi pulang bawa teman dari kota gitu? Kok aku nggak tahu ya? Tanya Darren pura-pura. Iya Mas, temannya cewek juga. Tapi dia tuh pernah histeris ketakutan gitu pas dengar suara anak bayi nangis. Kebetulan aku tetangganya Mbak Naomi, jadi aku tahu kronologinya. Oh ya, emang Mas ini siapanya Mbak Naomi? Beneran cuma temen, atau? Tanya pemuda yang tengah memang jagung, dan kini beralih menatap lurus ke arah Darren, kemudian beralih memperhatikan mobil pria yang menurutnya asing tersebut. Aku teman pacarnya Naomi, dan seminggu lagi kan mereka mau tunangan.
Jadi iseng aja aku mau mampir ke rumahnya, tapi udah kemalaman ya kayaknya. Ucap Darren kemudian. Oh ya, di sini ada tempat buat bermalam nggak? Kos-kosan mungkin? Tanya Darren kemudian. Ada mas, tapi jauh. Kalau mas nggak keberatan, gimana kalau nginap di tempatku aja, rumahnya di ujung sana. Tapi lebih tepatnya gubuk sih, soalnya aku jadi penjaga kolam ikan gurame di sana. Tempatnya deket sama gubuk yang ditinggalin temannya Naomi. Ucap pemuda yang sedari tadi masih betah berdiri di samping mobil Darren sejak pria itu datang. Darren melihat pemuda itu dengan lekat, seperti ada niat terselubung dari pemuda tersebut mengajaknya untuk menginap di gubuknya. Kita sama-sama untung kan? Bisik Darren yang hanya bisa didengar oleh pemuda itu saja. Pemuda itu tersenyum menyeringai. Nggak salah lagi, tentu kita sama-sama untung. Balas pemuda itu berbisik. Hingga akhirnya setelah berpamitan dengan para rombongannya, pemuda itu pun ikut masuk ke dalam mobil milik Darren. Perlahan mobil itu melaju mengikuti arahan yang ditunjukkan oleh pemuda yang kini duduk di kursi samping kemudi. Siapa namamu? Tanya Darren tanpa basa-basi sembari fokus mengemudi. Agung mas. Jawab pemuda itu menoleh ke arah Darren sekilas. Kamu butuh apa? Tanya Darren lagi, penasaran juga dengan apa tujuan dari pemuda tersebut. Aku butuh duit mas, dan aku tahu mas butuh informasi, bukan tentang Naomi, tapi tentang temannya Naomi, ya kan? Darren tersenyum miring dan mengangguk, tidak memungkiri jika kemampuan menebak pemuda di sampingnya ternyata jitu juga. Tidak sampai 10 menit berkendara, akhirnya mereka tiba juga di tempat tujuan. Agung sengaja meminta Darren untuk memutar arah melalui jalan perkebunan sawit, dengan tujuan agar Darren bisa pergi dari tempat itu tanpa melalui jalanan desa yang tadi ia lalui saat datang ke desa tersebut. Itu gubuknya mas. Tunjuk Agung ke arah gubuk yang memang terletak tidak terlalu jauh dari gubuk yang ada di hadapannya, mungkin hanya berjarak kurang lebih 15 meter. Kelihatannya udah sepi, mungkin mereka udah tidur. Lanjut Agung berucap. Sama siapa Merah tinggal di gubuk itu? Tanya Darren dengan pandangan yang tetap tertuju pada gubuk panggung yang terbuat dari kayu tersebut. Oh jadi namanya Mary toh? Gumam Agung. Dia tinggal sama Naomi. Kalau boleh tahu, Merah itu siapanya mas? Tanya pemuda itu penasaran. Darren tidak langsung menjawab, lantaran memilih untuk berjalan mengendap untuk mendekati gubuk yang lampu terasnya sudah tidak menyala lagi itu. Agung tidak protes, namun ia dengan sigap ikut menyelinap mengikuti pergerakan Darren. Bahkan kini dia yang memimpin, menyelinap di balik pohon pisang yang berada tepat di samping gubuk. Panggung gubuk tersebut tidak terlalu tinggi, tapi tidak kurang dari 150 cm. Namun masih cukup untuk Darren bisa mengintai keadaan di dalam gubuk melalui celah papan yang tidak terlalu rapat. Gelap mas! Bisik Agung. Ya, meskipun masih bisa mengintip, namun usaha mereka percuma, lantaran pandangan mereka terhalang kain kelambu yang terpasang untuk melindungi diri dari serangan nyamuk ketika tidur. Kita balik dulu aja mas, besok kita lanjutkan lagi, biar mas bisa lihat sendiri dengan jelas temannya Naomi yang namanya Merah itu. Ucap Agung sembari membalik tubuh untuk kembali. Namun seketika ia diam mematung saat mengetahui ada seseorang di hadapannya, badannya langsung bergetar hebat saat melihat benda tajam panjang mengkilat yang ada di tangan sosok yang kini hanya berjarak 1 meter dari tempatnya berdiri. Tidak hanya Agung, Darren yang baru saja membalik badan untuk pergi dari tempat itu pun langsung terkejut saat mendapati sosok di hadapannya. Bab ke-31. Siapa itu? Suara bariton seorang pria terdengar bertanya dengan posisi siaga. Aku Pak D, Agung. Aku Agung dengan suara tergagap, antara takut dan juga gugup. Bersamaan dengan itu, sebuah lampu senter menyala dan langsung menyoroti ke arah wajah Agung dan juga ke wajah Darren yang sengaja menunduk untuk menyembunyikan wajah. Agung, mau ngapain kamu ngintipin gubuk saya? Kamu ini udah dipercaya jadi tetangga buat ikutan jaga kebun, malah mau jadi pagar makan tanaman. Kalian mau maling ya? Atau ada tujuan lain? Ayo ngaku! Tanya Pak Nario sembari mengangkat parang yang ada di tangan kanannya. Ampun Pak D. Ampun, kita nggak mau maling Pak. Nggak punya tujuan yang lain juga. Kita cuma mau minta singkongnya buat dibakar. Jawab Agung asal. Dalam hati pemuda itu sangat berharap Pak Nario tidak mendengar percakapan terakhirnya dengan Darren. Mau minta songkok kok pakai marah kesini segala? Itu di samping gubuk bos kamu kan juga ada pohon singkongnya. Sanggah Pak Nario tidak langsung percaya. Itu singkong racun Pak D. Kalak singkong enaknya belum ada isinya Pak D. Sangkal Agung beralasan. Terus ini siapa teman kamu? Selidik Pak Nario yang kini beralih mengarahkan senternya untuk menyoroti wajah Darren. Ini temannya Mas Handi Pak D, kebetulan malam ini main kesini dan mau ikut nginep di gubuk. Sahut Agung cepat beralasan.
Temannya Handi anaknya Pak Joko bos kamu? Tanya Pak Naryo memastikan dan dibalas anggukan oleh Agung. Siapa namanya? Lanjut Pak Naryo bertanya. Deden Pak D. Sahut Deren cepat. Oh Deden, lain kali kalau diajakin Agung macem-macem jangan mau ya. Buat kamu juga nih Gung dengerin, anak orang jangan kamu ajarin maling. Bukan maling Pak D, tapi minta, kan waktu itu Pak D udah pernah bilang, kalau mau bakar singkong tinggal jabut aja sendiri. Sanggah Agung membelah diri. Ya maksudnya di kebun Pak Joko, bukan di ladang Pak D. Sembur Pak Naryo tidak mau dibodohi. Setelah melakukan perdebatan yang cukup alot, akhirnya Deren dan Agung bisa lolos dari cecaran Pak Naryo. Hingga keduanya kini bisa kembali pulang ke gubuk dengan membawa singkong satu pohon. Untung tadi Pak Naryo nggak dengar apa yang kita bicarakan mas. Andai dengar, udah nggak tahu mau alasan apa lagi aku. Bisa-bisa kita ketangkep basah, ibarat mata kalah sebelum berperang. Celoteh Agung yang kini tengah membuka pintu gubuk tempat tinggalnya. Deren yang sedari tadi dia mengekor pun hanya menanggapi sekenanya. Dalam hati masih sangat penasaran apakah benar ada Mere di dalam gubuk itu. Mas, sebenarnya apa hubungan mas sama temannya Naomi? Mending mas Deden jawab jujur aja, biar nanti aku bantuinnya bisa maksimal, nggak ragu dan setengah-setengah. Ucap Agung memberikan alasan pertanyaannya. Deren yang kini duduk di atas tikar alas tidur Agung pun langsung menatap lurus pemuda yang lumayan tampan sesungguhnya. Dapat Deren perkirakan usianya sebaya dengan Mera ataupun Naomi. Apa kamu bisa dipercaya? Tanya Deren menelisik, mengamati lekat wajah Agung untuk melihat seperti apa karakter pemuda di hadapannya. Aman mas, aku orangnya paling bisa jaga rahasia. Apalagi kalau sudah ada kerja sama yang sama-sama saling menguntungkan, aku nggak mungkin berkhianat, demi Allah, sur. Ucap Agung sembari mengangkat diakarinya ke atas untuk meyakinkan lawan bicaranya. Oke, aku pegang kata-katamu. Sahut Deren yang langsung diangguki oleh Agung. Yang pertama, namaku bukan Deden, tapi Deren. Dan yang kedua, Mer adalah istriku. Walaupun aku udah pernah menjatuhkan talak, tapi aku berniat mengajaknya rujuk. Ungkap Deren. Agung langsung terkesiap keras mendengar pengakuan pria yang ada di hadapannya. Demi apapun Agung sama sekali tidak menyangka jika Deren adalah suami dari sahabat Naomi yang menurut kabar tengah menderita trauma. Deren terkekeh pelan melihat ekspresi wajah Agung setelah mendengar pengakuan darinya. Deren jadi dibuat penasaran seperti apa tanggapan Agung mengenai dirinya setelah ada tahu siapa dirinya. Kenapa? Kaget ya? Gak nyangka? Tanya Deren setelah sekian menit berlalu Agung hanya diam sembari mengamatinya dari ujung kaki hingga ke ujung rambut. Aku benar-benar gak nyangka mas, aku jadi takut, mas Deren ini bukan orang berbahaya kan? Maksudnya temannya Naomi kabarnya tuh jadi trauma karena korban kekerasan dalam rumah tangga loh. Jadi mas Deren ini pelaku KDRT ya? Tanya Agung menyelidiki. Dengan berat hati akhirnya Deren mengantuk, entah mengapa berbicara dengan Agung membuatnya merasa nyaman dan nyambung. Berbeda dengan beberapa sahabatnya yang tidak pernah mengkritiknya, bahkan terkadang terlalu muluk-muluk saat menyanjung, layaknya seorang penjilat yang tengah mencari muka. Tapi menurut Deren Agung berbeda, mungkin karena pemuda itu tidak tahu siapa dirinya yang sebenarnya, sehingga pemuda itu tidak merasa segan dan terkesan mengatakan dengan apa adanya. Iya, tapi semua itu terjadi karena sebuah salah paham. Malam itu aku baru pulang kerja, dan lihat anakku yang masih bayi kejang-kejang karena alergi makanan. Di situ saya murka. Rasa takut kehilangan anak dan juga karena cemburu, membuatku melampiaskan semua kekesalan pada Mera. Sebenarnya itu hanya sebagian kecil dari permasalahan keluarga kami, tapi aku rasa kamu cukup tahu tentang hal itu saja. Yang terpenting sekarang aku udah menyesal, udah sadar kalau sebenarnya itu semua cuma salah paham. Mera ternyata istri sekaligus ibu sambung yang baik buat anakku, makanya aku nyesel dan berniat buat memperbaiki semuanya. Ungkap Deren sungguh-sungguh. Di tempatnya duduk Agung hanya menyimak pengakuan Deren dengan seksama dalam diam, bingung juga hendak menanggapi apa masalah rumah tangga yang tengah dihadapi oleh pria yang duduk di sampingnya, ingin memberi nasihat atau pencerahan pun ia tidak bisa, karena menang belum pernah menikah hingga takut dianggap menggurui jika ia asal memberikan masukan. Terus, apa yang mas mau dari aku? Aku harus ngelakuin apa? Tanya Agung pada akhirnya. Kami bantu aku pantau keadaan Mera, apapun informasi tentang Mera, karena aku nggak mungkin menemuinya sekarang. Kalau benar Mera sampai trauma karena kehadiran hari itu. Lagi pula, besok aku harus pulang ke kota karena anak kami lagi dirawat di rumah sakit. Ucap Deren kemudian. Lagi Agung mengangguk mengiyakan, namun detik berikutnya ia kembali membuka suara untuk bertanya. Mas bilang tadi Mera itu ibu sambung yang baik, jadi maksudnya Mera itu ibu tiri anaknya Mas Deren? Ya, aku duda anak satu, masih bayi, pernikahanku dengan Mera juga karena perjodohan, makanya kita masih belum terlalu mengenal satu sama lain hingga terjadi kesalahpahaman. Aku Deren yang memang tidak berbohong,
Hanya saja ia tidak menceritakan alasan dasar dari pernikahan mereka dan hiburannya dengan Mera sebelum mereka menikah. Bab ke-32. Ra, kamu mau makan ikan gurame nggak? Tanya Naomi sembari menoleh ke arah sahabatnya. Mera yang tengah membereskan tempat tidur mereka pun langsung menghentikan sejenak pergerakan tangannya. Boleh, kayaknya enak tuh. Tapi apa nggak ngerepotin Ibun kalau mau makan aja pakai request? Sahut Mera. Weh nggak lah, ya udah mumpung masih pagi, kita beli ikan gurame yuk, di kolam sebelah, kolam punya Pak Joko, tapi yang jaga kolamnya temen aku, namanya Agung. Ujar Naomi memberitahu. Setelahnya mereka berdua pun pergi ke arah gubuk milik Pak Joko, melewati jalanan setapak yang kanan dan kirinya terdapat tanaman singkong. Saat tiba di samping gubuk, suasananya masih sepi, lampu bagian teras gubuk pun belum dipadamkan. Namun ketika baru saja Naomi hendak membuka mulut untuk memanggil Agung, pemuda itu sudah muncul, seolah memang sudah mengerti jika ada yang datang. Nak, ada perlu apa? Tanya Agung sembari tersenyum. Ia bertanya pada Naomi, tapi pandangan matanya justru tertuju pada Mera yang berdiri di samping Naomi. Namun kedua wanita itu sama sekali tidak menyadarinya, lantaran kini mereka berdua kompak memperhatikan kolam ikan yang ada di samping gubuk. Aku mau beli ikan gurame Agung, 3 ekor, kalau ada yang ukurannya masih kecil aja, yang rata-rata 1 kilo lebih dikit kayak waktu itu. Ucap Naomi menjawab. Oke siap, bentar aku ambil alatnya dulu buat nangkep ikannya. Sahut Agung yang kembali masuk ke dalam gubuk. Tujuannya bukan untuk mengambil alat untuk menangkap ikan, melainkan untuk menemui Darren, yang ternyata kini tengah memperhatikan Mera melalui celah dinding gubuk yang terbuat dari papan. Beneran itu kan mas yang namanya Mera? Tanya Agung setengah berbisik dan langsung diangguki oleh Darren. Ya itu Mera istriku, kamu harus membuat mereka tetap di sini sedikit lama, supaya aku bisa mastiin apa benar kabar yang aku dengar kalau Mera benar-benar punya trauma. Ucap Darren. Siap mas, tapi sebenarnya aku nggak nyangka aja karena keberuntungan memihak sama mas. Niat mas Darren sebelum pulang kan pengen mastiin dulu temennya Naomi beneran Mera atau bukan, dan ternyata Gusti Allah mengirim mereka pagi-pagi ke sini. Ucap Agung pelan dan hanya bisa didengar oleh Darren. Gung lama bener? Jangan-jangan kamu malah tidur lagi di dalam? Seru Naomi dari luar. Enak aja tidur lagi ganti baju dulu nih biar nggak kotor. Sahut Agung yang sedikit gelagapan. Agung segera melepas kaos yang ia kenakan kemudian melemparnya adalah ke atas kasur, lalu menyambar kaos lengan pendek berwarna usang, sungguh sebuah pergerakan yang tidak ia prediksikan sebelumnya, lantaran biasanya ia juga tidak pernah mengganti pakaian terlebih dahulu sebelum mengambil ikan di kolam. Kamu itu loh, cuma mau ngambil ikan aja mesti ganti baju. Omel Naomi lantaran kesal menunggu. Yaelah nah, baju bersihku cuma tinggal 1, kalau nanti kena air kolam kan bau, terus kalau mau dicuci ntar nggak kering, sekarang kan musim penghujan. Ucap Agung asal, pria itu dengan pergerakan lamban memilih-milih serok untuk menangkap ikan gurame di kolam. Perasaan udah beberapa hari tinggal di sini belum pernah hujan deh. Sekarang langit juga kelihatan cerah nggak ada mendung, terus bisa dibilang musim hujan dari mana coba? Gumam Mera di samping Naomi. Hahaha, aneh emang tuh anak, grogi kali dia ada kamu di sini. Sahut Naomi sama pelannya. Kini mereka berdua duduk di samping kolam, sembari memperhatikan pergerakan ikan gurame berukuran besar, mungkin sekitar 5 kilo per ekornya. Ikan gurame bisa sebesar ini ya ukurannya? Tanya Mera yang memang baru pertama kali ini melihat ikan gurame berukuran besar tersebut. Naomi dengan senang hati menanggapi setiap perkataan sahabatnya, karena semakin hari Mera sudah mulai banyak perubahan, topik pembicaraannya tidak melulu tentang kekecewaannya terhadap keluarganya. Tanpa keduanya sadari Darren masih tetap setia mengamati pergerakan mereka, terutama Mera yang memang selalu menjadi pusat perhatiannya. Tanpa ia sadari, ada yang mengangkat di hatinya. Melihat wajah Mera dan mendengar suara tawa cekikikan Mera membuat rasa bahagia membuncah dalam dadanya. Mera, apa ini yang namanya obat rindu? Ngelihat kamu baik-baik aja aku udah lega rasanya. Gumam Darren lirih. Ingin rasanya Darren menemui Mera dan mengajaknya pulang, kembali ke mansion dan tinggal bersama putra mereka seperti biasanya. Namun Darren tentu tidak ingin gegabah, sebelum membuat kesalahan yang lebih fatal ia ingin memastikan terlebih dahulu tentang keadaan Mera. Darren sengaja memutar video seorang bayi yang tengah menangis dan mengeraskan volume suaranya, ingin melihat seperti apa reaksi Mera mendengar suara tangis bayi, apakah akan sama dengan cerita yang ia dengar dari Agung dan juga teman-temannya semalam. Au, aui, aui. Suara tangis bayi tiba-tiba menggema memecah kesunyian. Mera, yang semula tengah mengobrol dengan Naomi tiba-tiba terdiam mendengar suara tangis yang sangat familiar di telinganya. Nah, itu suara Daffa nah, itu suaranya Daffa, Daffa nangis nah. Dia kesakitan nah, aku takut Darren datang dan mengamuk lagi. Ucap Mera dengan suara bergetar dan terlihat ketakutan,
bahkan gadis itu sampai menutup kedua telinganya menggunakan kedua telapak tangannya karena tidak kuat mendengar suara tangisan yang terdekat menyayat hati. Naomi langsung sigap memeluk sahabatnya yang terlihat gelisah dan ketakutan. "Ra, tenang Ra, jangan takut. Itu bukan suara Dava, itu cuma suara HP, Dava nggak ada di sini, Darren juga nggak ada di sini, jadi kamu jangan takut ya, istighfar Ra, istighfar," ucap Naomi menenangkan sahabatnya. Bersamaan dengan itu, suara tangis bayi itu berhenti, namun hal itu tidak serta-merta membuat Mera menjadi tenang. Darren yang melihat secara langsung menggunakan mata kepalanya sendiri, langsung terduduk lemas di lantai papan yang ia duduki. Sungguh tidak menyangka jika perbuatannya telah membuat Mera trauma seperti ini. Dari kejauhan, lebih tepatnya di sisi kolam ikan gurama berukuran sedang, Agung terdiam mematung menyaksikan Mera yang tengah berada dalam pelukan Naomi. Dalam lubuk hatinya yang paling dalam ia tidak tega melihat seorang wanita sampai mendapatkan trauma karena ulah seorang pria, terlebih itu suaminya sendiri. Entah mendapatkan bisikan dari mana, Agung langsung melepas sendal jepit yang ia kenakan, kemudian melemparkannya tepat ke dinding gubuk yang ia tinggali. "Woi! Jangan nyalain HP kayak gitu woi! Kurang kerjaan amat ngagetin orang aja!" Hardik Agung sungguh merasa kesal. Apa yang ia lakukan murni karena kesal, bukan semata-mata sebuah akting saja. Bab ke-33. "Udara, jangan takut lagi, itu tadi kan cuma suara handphone," ucap Naomi kembali mengingatkan sahabatnya yang masih terlihat was-was dan ketakutan. Mera menghela nafas pelan, sekuat hati berupaya melupakan kejadian tadi, namun tetap saja semua itu tidak mudah. Mera yang baru saja sampai di samping gubuk langsung berhenti dan duduk di sebuah kayu balok yang ada di bawah gubuk. "Nah, apa jangan-jangan penyakitku ini udah parah ya? Buktinya meskipun aku tahu kalau tadi itu hanya suara HP, tetap aja aku ngerasa takut. Bayangan Darren datang ke sini dan..." Mera tidak melanjutkan ucapannya, gadis itu kini malah menutup kedua telinganya menggunakan kedua tangan dengan kedua mata terpejam. Sungguh ia tengah berusaha memerangi perasaan takut yang kini tengah ia rasakan. "Ra, kamu gak apa-apa kan Ra?" Naomi bertanya khawatir, ia meletakkan karung wadah ikan gurama yang baru saja mereka beli ke tanah, lalu ikut berjongkok di hadapan sahabatnya tersebut. Mendengar suara panik Naomi, akhirnya Mera pun menggelengkan kepala pelan setelah menurunkan kedua tangannya, bibirnya mengukir senyum, sebuah senyuman yang dipaksakan demi terlihat baik-baik saja. "Aku cuma tiba-tiba ngerasa pusing nak, aku gak jadi ikut ke rumah ya, aku mau istirahat dulu di atas," pinta Mera kemudian. Naomi pun mengangguk mengiyakan, gehas ia berdiri dan membantu Mera untuk turut berdiri bersamanya. "Ya udah gak apa-apa, aku antar kamu ke dalam dulu," ucap Naomi kemudian. "Kalau kepala kamu masih kerasa pusing dan perasaan cemas juga was-was, kamu jangan lupa banyak-banyak baca istighfar biar hati kamu kembali tenang ya," ucap Naomi menasehati. "Iya Ustazah," sahut Mera sembari terkekeh kecil. "Aku bukan Ustazah Ra," seru Naomi kesal, karena menurutnya saat ini sang sahabat justru tengah meledeknya. Sesampainya di dalam gubuk dan sepeninggal Naomi, Mera kini mengintip ke arah gubuk milik Agung. "Gak tahu kenapa, tapi aku kok merasa ada Darren di sana," gumam Mera yang masih setia mengamati gubuk yang terlihat sepi dan sunyi tersebut. Lebih dari 10 menit Mera masih setia berdiri mengintai di tempatnya, namun tidak ada tanda-tanda ada pergerakan yang mencurigakan, hingga akhirnya Mary memutuskan untuk beranjak dan memilih merebahkan tubuhnya ke atas kasur alasnya tidur bersama Naomi. "Ya Allah, semoga ini semua cuma dugaan dan karena rasa ketakutanku aja. Aku gak mau ketemu sama Darren lagi. Aku juga gak mau ketemu sama Papa dan Mama, meskipun kangen, tapi biarlah hanya dalam mimpi aja aku ketemu mereka," gumam Mera mengungkapkan perasaan dalam hatinya. Di gubuknya kini Agung tengah duduk di samping Darren yang tengah mengintai gubuk di seberang sana. "Mera gak ikut Naomi pergi, berarti sekarang dia sendirian di dalam gubuk itu. Apa aku coba buat nemuin Mera aja ya?" monolog Darren. "Gak usah ngawur mas. Mending mas nyatakan keinginan itu dulu, daripada nanti kejadian hal yang gak-enggak. Gimana hayo? Tadi aja kelihatan banget kalau Mera beneran ketakutan dengar suara tangis bayi dari HP-nya mas. Mending sekarang mas pulang aja dulu. Tentang perkembangan di sini percayakan aja sama aku. Nanti aku bakal kasih tahu kabar tentang Mera," ucap Agung berusaha membujuk. Ia benar-benar tidak ingin Darren gegabah dan berakhir menimbulkan kericuhan, apalagi sampai kerahiman, bisa-bisa keselamatannya juga yang ikut terancam. Ia sama sekali tidak bisa membayangkan jika bapaknya Naomi yang terkenal galak itu mengamuk sembari membawa parangnya seperti kejadian semalam. Darren pun menghela nafas pelan, akhirnya mengalah juga dan segera bersiap untuk kembali pulang. Tidak lupa ia memberikan uang cash pada Agung sebagai imbalan karena telah membantunya sejak semalam. "Ini 3 juta sebagai tanda terima kasih. Nanti uang upah kamu bakal aku transfer langsung ke rekening kamu kalau kamu udah berhasil ngasih informasi tentang kegiatan Mera setiap harinya,"
Ucap Deran sebelum benar-benar pergi meninggalkan Agung di gubuk tersebut. Deran gegas menuju mobilnya yang semalam ia parkir si perkebunan sawit PT yang sebenarnya milik orang tua Mera. Semua ini terjadi hanya karena keegoisan, sampai-sampai Mera yang harus jadi korban. Ucap Deran sebelum masuk ke dalam mobilnya, kemudian menyalakan mesin mobil dan memutar kemudi untuk meninggalkan tempat tersebut dan bergegas pulang ke kota. Di rumah sakit, tepatnya di ruang rawat Merisa. Wanita itu sudah mulai membaik enak semalam, namun ia masih tetap setia bungkam tanpa mengeluarkan sepatah karakter pun. Itu semua karena ponselnya disita oleh sang suami. "Ma, ayo dong makan dulu sarapannya," bujuk Hutama yang kini tengah memegangi semangkuk bubur untuk sarapan sang istri. Pria itu kini duduk di kursi tepat di sisi ranjang, sudah bersiap untuk menyuapi sang istri. Namun sayangnya usahanya sia-sia, wanitanya sama sekali tidak bergeming dan justru memilih untuk membuang muka ke arah lain. Hutama sampai-sampai dibuat frustasi lantaran gagal membujuk istrinya. Akhirnya Hutama meletakkan dengan kasar mangkuk bubur yang semula ia pegang ke meja kecil samping ranjang. Membuat Merisa sampai memejamkan mata lantaran terkejut mendengar suara benda yang beradu dengan kencang tersebut. Merisa tetap memejamkan matanya, berusaha membangun kekuatan dalam dirinya untuk bersiap menghadapi kemurkaan sang suami. Pria yang menurutnya sedari dulu hingga sekarang baginya tidak pernah berubah, selalu kasar dan mau menangnya sendiri. Yakinkan hatimu Merisa, seumur hidup itu terlalu lama, jangan khawatir hidup miskin, toh dari kecil kamu juga udah terlahir dari keluarga yang gak mampu kan? Batin Merisa berupaya menguatkan hatinya. Biarlah cinta yang ia rasakan pada dang suami tetap berakhir dengan bertepuk sebelah tangan. Asalkan ia tetap bisa hidup waras tanpa bayang-bayang yang menyakitkan. Meskipun dari dulu kamu gak pernah menyakiti aku secara fisik, tapi perbuatan dan sikap kamu selama ini udah cukup sebagai bukti kalau kehadiranku sama sekali gak berarti dalam hidup kamu. Apalagi setelah Meta meninggal, ditambah lagi sekarang Mera juga memilih pergi. Jadi udah gak ada yang menahanku buat tetap bertahan jadi istri kamu, Pak. Batin Merisa yang lagi-lagi membuatnya menitikkan air mata. Karena terlalu larut dalam gemelut dalam hatinya, Merisa sampai tidak sadar apakah Hutama masih di ruangan tersebut atau justru sudah keluar dengan membawa kemarahannya. Sampai wanita itu dibuat terkejut saat tiba-tiba merasakan pipinya dibelai dengan lembut oleh seseorang, dan kemudian air matanya yang mengalir turut dihapus dengan perlahan. "Udah gak usah nangis terus, jangan siksa batin Mama dengan pikiran-pikiran ngawur. Karena sampai kapanpun kita nggak akan pernah bercerai. Cepat makan supaya Mama lekas sembuh. Setelah itu kita jemput Mera. Papa udah menemukan di mana keberadaan putri kesayangan Mama. Mama harus segera sembuh supaya secepatnya kita bisa menjemput Mera. Itu pun kalau Mama emang mau kita keduluan sama Aditama atau malah Deran yang lebih dulu menjemput Mera," ucap Hutama panjang lebar. Gegas Merisa membuka kedua matanya dengan lebar. "Enggak, aku nggak rela kalau sampai Deran menemukan Mera lebih dulu. Gak apa-apa kalau kita nggak jadi cerai asalkan Mera tetap bisa cerai dari Deran," ucap Merisa dengan menggebu-gebu. Bab ke-34. Merisa hanya pasrah menerima suap demi suapan bubur yang diberikan sang suami. Sudah lebih dari 20 tahun menikah, bisa terhitung hanya beberapa kali pria kasar itu berlaku lembut padanya. Jika sewaktu Meta masih hidup dulu, maka hanya gadis itu yang merawatnya di saat sakit, sedangkan Mera, anak bungsunya memang sedari dulu jarang berada di rumah. Sejak sekolah menengah pertama Mera terbiasa pergi pagi dan pulang malam. "Kenapa Papa nggak mau menceraikan Mama?" tanya Merisa pada akhirnya setelah sekian lama diam. Setelah keheningan yang melanda keduanya usai, Hutama malah bingung hendak menjawab apa pertanyaan istrinya. Pria paruh baya itu berdehem pelan, seperti salah tingkah saat ditatap lekat oleh sang istri. "Udahlah Ma, nggak perlu bahas hal yang nggak penting. Karena yang penting sekarang Mama habisin dulu buburnya, habis itu minum obat dan istirahat," ucap Hutama berusaha mengalihkan pembicaraan. Merisa menghela nafas dalam, tersenyum getir mendengar penuturan sang suami yang menganggap pertanyaannya tidaklah penting. "Seumur hidup bersama dengan orang yang tidak mencintai dan bahkan membenci saya, itu terlalu lama Tuan, saya tidak sanggup," ucap Merisa kemudian. Wanita itu sengaja menggunakan bahasa formal layaknya seorang pelayan pada majikannya, sama seperti saat sebelum mereka menikah dulu. Hutama langsung menatap tajam wajah Merisa yang saat ini sudah tidak lagi memperhatikannya. Ada amarah dan rasa tidak terima mendengar ucapan dari wanita yang berstatus sebagai istrinya tersebut. Kata-kata itu terlalu menyakitkan baginya. "Siapa yang bilang kalau aku nggak mencintaimu dan membencimu? Hah?" tanya Hutama dengan intonasi suara yang sedikit meninggi. "Anda sendiri yang bilang, apa Anda lupa? Bahkan Anda juga menunjukkannya lewat sikap dan perlakuan Anda terhadap saya, bukan hanya dengan kata-kata," ucap Merisa dengan tegas mengingatkan. "Kamu sendiri yang bilang kalau aku ini lelaki pengecut dan pembohong ulang. Terus kenapa kamu malah percaya sama kata-kataku? Hutama bertanya menuntut. "Entahlah,
pria yang sangat pandai menyusup kata saat berusaha menggait investor atau sekedar mencari muka di depan kliennya, kini di hadapan sang istri ia seperti kehilangan kata-kata. Bahkan untuk mengatakan secara gamblang jika yang dituduhkan pada dirinya itu sama sekali tidaklah benar. Marissa yang tengah menatap langit-langit kamar ruang rawatnya sampai mengernyit dalam mencerna maksud dari kata-kata dan suami yang tahu bakal teka-teki. Belum sempat memberi respon atas pertanyaan dari sang suami, kedatangan seseorang yang baru saja memasuki ruang rawatnya membuat atensi Marissa dan Hutama teralihkan. "Ada apa?" tanya Hutama dengan wajah masam pada asistennya. Pria dewasa yang mengenakan setelan jas lengkap berwarna merun itu langsung melangkah mendekat dan membisikkan sesuatu tepat di sisi telinga sang tuan. Kini pandangan Hutama beralih pada sang istri, Marissa yang sedari tadi menatap penasaran pada sang suami kini dibuat terheran melihat wajah suaminya yang terlihat seperti bertanya. "Kenapa?" tanya Marissa penasaran lantaran Hutama tidak juga lekas mengatakan sesuatu. "Orang suruhan papa udah nemuin di mana keberadaan Mera, tapi yang jadi masalah, orang suruhan Aditama juga udah mengetahui keberadaan Mera," ucap Hutama bercerita. "Jangan biarkan semua itu terjadi," seru Marissa spontan. "Udah terlanjur mah, mereka udah tahu keberadaan Mera," ucap Hutama menyahuti dengan cepat. "Kita jemput Mera sekarang. Mama mohon pa, jangan biarkan Aditama atau bahkan Darren yang menjemput Mera lebih dulu. Mereka udah nggak punya hak atas Mera, karena Darren udah menceraikan Mera. Mereka cuma ingin memanfaatkan Mera aja. Mama nggak terima," ucap Marissa histeris. "Ya udah, iya, sekarang Mama tenang dulu. Papa akan langsung jemput Mera sekarang," ucap Hutama yang kini pun menggenggam tangan istrinya untuk menenangkan. "Enggak, Mama ikut. Mera nggak akan mau pulang kalau hanya Papa yang jemput dia. Atau lebih patahnya dia akan sembunyi buat menghindari Papa. Mama nggak mau kehilangan jejak Mera lagi," saru Marissa menekankan. Akhirnya dengan terpaksa Hutama pun menuruti permintaan istrinya. Meski semula pihak rumah sakit tidak mengizinkan, namun akhirnya mereka tidak bisa berbuat banyak ketika Marissa terus bersikeras. Dan sebagai jaga-jaga, Hutama menyewa seorang perawat untuk mendampingi istrinya selama perjalanan. Menjelang sore Darren akhirnya tiba di rumah sakit. Ia sengaja tidak pulang ke mansion terlebih dahulu karena ingin langsung menemui Daffa. Ia ingin memastikan jika putranya tersebut baik-baik saja. "Darren, kamu itu dari mana aja sih? Hah? Dari kemarin ngilang gak mikirin anak lagi sakit?" Sembur Rizka begitu melihat putranya muncul dari balik pintu ruang rawat cucunya. "Darren pergi ada urusan penting, Ma," sahut Darren bersikap cuek dan langsung menghampiri ranjang rawat tempat putranya tertidur. Darren tertegun memperhatikan tubuh serta wajah putranya yang terlihat pucat, ditambah selang infus yang terpasang di pergelangan tangan mungilnya yang kian hari terlihat kian kurus. Padahal terhitung belum genap 5 hari Daffa sakit dan dirawat di rumah sakit, tapi tubuhnya yang semula gembul dan menggemaskan kini sudah menjadi kurus dan memprihatinkan. "Cepat sembuh ya nak, maafkan Papa karena belum bisa jadi Papa yang baik buat kamu," ucap Darren sembari mengusap lembut rambut putranya yang hitam lebat. "Daffa hanya akan sembuh kalau sudah ketemu sama mamanya dan dirawat sama mamanya, karena sampai saat ini Daffa masih saja nggak mau minum ASI sampai kenyang," ucap Rizka yang jalan mendekati ranjang dan duduk di kursi sisi lain ranjang yang berseberangan dengan putranya. "Mama ngerasa Daffa ini mirip banget sama kamu, keras kepala dan terlalu gigih kalau menginginkan sesuatu. Kekeh banget. Padahal kalau dipikir secara logika, anak umur 2 bulan itu belum ngerti siapa mamanya dan siapa papanya. Sedangkan Daffa, setiap ada yang datang dia terus saja tolak-tolak ke sana kemari sambil merhatiin setiap wajah orang yang ada di sekelilingnya buat nyariin mamanya," lanjut Rizka bercerita. Darren pun mengangguk, membenarkan apa yang diungkapkan oleh sang mama, karena dirinya sendiri pun juga sudah menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri saat Daffa bertingkah seperti itu, mencari sosok mama tirinya. Kedua ibu dan anak itu kompak menoleh ke arah pintu ketika mendengar suara decitan akibat pintu ruang rawat Daffa dibuka dari luar. Dan muncullah sosok Aditama yang datang dan langsung melangkah lebar untuk menghampiri keluarga kecilnya. "Untung Darren udah datang, dari mana aja kamu sejak kemarin ngilang gak ada kabar?" tanya Aditama menatap lurus wajah kusut putranya. "Ada urusan penting yang gak bisa ditunda buat dikerjakan, Pak," sahut Darren sekenanya, tanpa mengatakan urusan penting apa yang ia maksudkan. "Itu bukan alasan kamu aja yang cuma mikirin kesenangan kamu aja kan?" Todong Aditama menajamkan tatapannya pada sang putra yang bahkan terlihat enggan untuk balas menatapnya. "Papa ngomong apa sih, Pak? Dateng-dateng langsung nuduh. Kalau yang Papa maksud Darren pergi sama Sheila, itu nggak bener. Semalam kan Papa juga lihat sendiri perempuan itu datang ke sini buat caper," sahut Rizka tidak terima putranya dituduh yang tidak-tidak oleh sang suami. Karena dia merasa paham betul jika putranya adalah sosok yang gila kerja seperti papanya.
hingga tidak memiliki waktu sekedar untuk bersenang-senang dengan melakukan hal yang tidak bermanfaat. Oke, sahut Aditama mengalah. Kini ia beranjak dari sisi sang istri dan beralih melangkah menuju sofa, kemudian duduk bersandar di sana. Pandangannya lurus menatap wajah Darren yang masih duduk diam di tempat semula tanpa menoleh ke arahnya sama sekali. Besok kamu harus pergi lagi ke luar negeri, ada masalah sama perusahaan yang dipegang sama om kamu di sana. Ucap Aditama kemudian. Darren berdecak lirih, selalu saja begitu. Sedari awal ia mulai terjun ke dunia bisnis keluarganya, setiap ada masalah, selalu saja ia yang akan ditugaskan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jika dulu Darren akan merasa senang karena merasa bisa diandalkan dan selalu mendapatkan pujian serta penghargaan setiap kali mencapai kesuksesan, tapi tidak untuk akhir-akhir ini. Karena kesibukannya di dunia kerja membuat waktunya terlalu banyak tersita, sampai dalam 2 kali pernikahannya, ia hanya memiliki sedikit waktu untuk bersama dengan keluarga kecilnya tersebut, terlebih setelah menikah dengan Mera, bahkan mereka sampai tidak memiliki cukup waktu untuk saling mengakrabkan diri, hingga berujung terjadi sebuah kesalahpahaman yang berakibat fatal seperti saat ini. Aku nggak bisa, Pak, ada urusan lebih penting yang harus aku kerjakan daripada urusan bisnis. Sahut Darren secara tegas menolak perintah dari papanya. Urusan penting apa yang melebihi urusan bisnis? Hah? Apa kamu lupa kalau keluarga kita jadi keluarga terpandang dan disegani banyak orang karena kesuksesan bisnis kita? Tuntut Aditama tidak ingin menerima penolakan dari putranya. Tapi bisnis yang sedang bermasalah ini bukan tanggung jawabku, Pak. Ada Om Roy yang harusnya bertanggung jawab sama tugasnya, bukan malah dilemparkan ke orang lain. Pokoknya aku nggak bisa pergi. Aku mau mencari keberadaan Mera demi kesehatan Dava. Tegas Darren yang kembali melakukan penolakan. Benar apa kata Darren, Pak? Mama setuju sama Darren. Masalah perusahaan yang asal di sana itu urusan Roy, jadi jangan libatkan Darren, biarkan kali ini Darren fokus sama keluarga kecilnya. Sahut Rizka membelah putranya. Mama kok malah jadi belain Darren sih? Mama kan tahu kalau Roy itu nggak bisa diandelin, jadi mana mungkin bisa menyelesaikan persoalan perusahaan di sana? Ucap Aditama mengomel. Kalau Papa tahu Roy nggak bisa diandelin, kenapa Papa kasih perusahaan itu ke adik Papa itu? Ujung-ujungnya putraku juga yang direpotkan. Sinis Rizka mengungkit keputusan suaminya. Udahlah, Ma, nggak usah dibahas lagi. Jangan terus nyalahin Papa, masalah itu kan udah diputuskan sejak awal, dan Mama tahu apa alasan Papa mempercayakan perusahaan itu sama Roy. Kilah Aditama. Terus siapa yang harus disalahin kalau Papa nggak mau disalahin? Mama yang salah? Tuntut Rizka gregetan dengan sikap suaminya yang selalu ingin menang sendiri. Ya nggak ada yang salah. Semua keputusan itu selalu ada resikonya, jadi nggak ada yang salah. Tapi yang terpenting Darren harus tetap pergi besok. Papa nggak mau kekacauan di sana jadi lebih parah. Untuk Isan Mera, biar Papa yang urus. Orang kepercayaan Papa udah tahu di mana keberadaan Mera sekarang. Ucap Aditama yang seketika membuat Rizka terdiam. Kini wanita itu berakih menatap wajah putranya yang terlihat biasa saja, datar, sama sekali tidak menunjukkan reaksi terkejut atau yang lainnya saat mendengar papanya sudah mengetahui keberadaan Mera. Darren? Kenapa kamu diem aja? Kamu gak kaget atau ikut seneng saat dengar Papa bilang udah nemuin Mera? Apa jangan-jangan kamu udah tahu di mana Mera berada? Oh, atau kamu pergi ngilang sejak kemarin buat jemput Mera? Iya? Tapi kenapa Mera gak ikut kamu pulang? Cecar Rizka bertanya tanpa jeda pada putranya. Darren membuang nafas kasar, mengusap wajahnya menggunakan dia telapak tangan. Darren kemarin emang pergi buat nyusulin Mera, tapi gak jadi, karena keadaan Mera lagi gak baik-baik aja, makanya Darren memutuskan buat kasih dia waktu, dan memilih pulang dulu. Cerita Darren dengan singkat. Mendengar itu wanita yang telah melahirkannya pun menghembuskan nafas panjang, kemudian menoleh ke arah sang suami yang justru mengangkat kedua bahu. Kalau gitu Mama setuju sama Papa, kamu pergi urus masalah perusahaan yang dipegang sama om kamu, dan di sini Papa sama Mama bakal urus masalah Mera. Mama janji, setelah kamu pulang, Dava udah bisa berkumpul lagi sama mamanya. Ucap Rizka meyakinkan putranya. Berharap Mera akan luruh dengan kedatangan orang tuanya, akhirnya Darren pun setuju untuk pergi ke luar negeri, mengurus kekacauan di perusahaan cabang yang sebenarnya bukan tanggung jawabnya, dalam kurun waktu yang belum bisa ditentukan. Mobil yang membawa Hutama dan Marisa tiba di perkampungan yang ditunjukkan oleh asistennya, tepat pukul jam 8 malam. Mobil mewah berwarna hitam metalik itu berhenti di pelataran sebuah rumah permanen yang terlihat sangat sederhana. Ini rumah temannya Mera itu, Pak? Tanya Marisa sembari menelisik bagian luar rumah yang ada di depannya. Iya, ini rumah orang tuanya Naomi. Sahut Hutama yang juga tengah memperhatikan rumah sederhana tersebut. Kalau gitu ayo cepetan kita turun, Pak. Mama udah gak sabar pengen cepat ketemu sama putri kita. Ucap Marisa tidak sabaran. Iya, tapi hati-hati, Ma. Ini tanahnya kelihatannya becek.
Kayaknya belum lama turun hujan. Ucap Hutama saat memperhatikan tanah pelataran yang akan mereka pinjaki. Saat mereka baru saja turun dari mobil, pintu rumah di hadapan mereka sudah dibuka dari dalam rumah oleh si empunya. Tampak pria seusiaan Hutama berdiri di ambang pintu sembari menyoroti ke arah mereka. "Permisi Pak, selamat malam," ucap asisten Hutama yang lebih dulu berjalan menghampiri si empu rumah. "Ya, kalian ini siapa ya? Mau cari siapa?" tanya Pak Naryo penasaran. "Kami ini dari kota Pak. Apa benar ini rumah kediaman Pak Naryo dan Ibu Asih?" tanya asisten Hutama yang langsung diangguki oleh Pak Naryo. "Perkenalkan, mereka berdua ini majikan saya, namanya Pak Utama dan Bu Merisa. Beliau ini orang tua kandung Non Mera yang hendak menjemput putri mereka." Pak Naryo terlihat terkejut mendengar penuturan pria muda di hadapannya. Kini pandangannya beralih pada sepasang suami istri yang berdiri tidak jauh darinya. Ia hanya pasrah saat menerima uluran tangan dari Hutama dan Merisa. Kemudian mempersilahkan masuk kedua tamu yang datang tidak diundang tersebut. Dan dengan dibantu oleh suaminya, kini Merisa dengan hati-hati melangkahkan kakinya di lantai keramik. Sungguh ia sengaja berpura-pura agar terlihat lebih memprihatinkan. "Kalau boleh tahu, di mana putri kami Mera Pak? Saya ingin sekali bertemu dengan putri saya sudah sangat rindu," ungkap Merisa dengan wajah memelas. "Di mana putri kami Pak? Kasihan istri saya sampai jatuh sakit karena terlalu mengkhawatirkan putri semata wayangnya. Bahkan sebenarnya istri saya belum diperbolehkan pulang dari rumah sakit karena kemarin baru saja mengalami serangan jantung, tapi dia bersikeras ingin ikut menjemput putrinya ke sini, sampai-sampai kami harus menyewa perawat untuk ikut mendampinginya sebagai jaga-jaga," tutur Hutama yang tentu saja tidak berbohong. Pak Naryo terlihat kebingungan hendak menjawab pertanyaan sepasang suami istri yang mengaku sebagai orang tua kandung Mera. "Ada siapa toh Pak? Kok di depan kedengeran rama-rama?" tanya Bu Asih sembari menyibak tirai pintu pembatas antara ruang tamu dan ruang keluarga. Wanita itu tidak tahu jika ada orang yang bertamu ke rumahnya, hingga ia terkejut saat melihat banyak orang memenuhi ruang tamu rumahnya. Bab ke-35, menjemput Mera pulang. Hutama dan Merisa kini sama-sama tercenung melihat gubuk di hadapan mereka. Dengan hati-hati Hutama membimbing istrinya menaiki satu demi satu anak tangga yang terbuat dari kayu tersebut untuk naik ke atas gubuk panggung. Sedangkan Pak Naryo dan istrinya mengekor dari belakang, mereka terpaksa memberitahu kedua orang tua Mera tentang keberadaan putrinya, karena merasa iba dan tidak sampai hati melihat kondisi Merisa yang sampai sakit memikirkan putri semata wayangnya. "Enduk, Naomi, Mera, buka pintunya Enduk," panggil Bu Asih sembari mengetuk pelan daun pintu. Tidak berselang lama pintu pun dibuka dari dalam, dan muncullah Naomi dengan wajah kusutnya khas bangun tidur. "Udah tidur Ti Enduk?" tanya Bu Asih yang langsung diangguki oleh Naomi. "Maaf ibu ganggu, ada orang tuanya Mera datang mau jemput dia," bisik Bu Asih kemudian. Sontak saja kedua mata Naomi yang semula enggan terbuka kini langsung membeliak lebar. Gadis itu tambah terkejut saat melihat kedua orang tua sahabatnya sudah berdiri di samping ibunya. "Oh Om, tinggi Tante," panggil Naomi tergagap. Ingin sekali Naomi menganggap apa yang tengah terjadi hanya halusinasi, namun itu semua mustahil, karena keberadaan kedua orang tua Mera kini terlalu nyata, ditambah lagi ketika kini kedua orang yang baru ia sapa justru memyahut dan balik menyapanya. "Apa kabar Naomi? Om sama Tante datang mau jemput Mera, Meranya ada kan?" tanya Merisa pelan sembari tersenyum. Suara wanita itu syarat dengan suara seorang pesakitan. Membuat Naomi bingung dan akhirnya hanya bisa mengangguk kecil dan membukakan pintu gubuk semakin lebar. Kemudian mempersilahkan kedua orang tua Mera untuk ikut masuk ke gubuk berukuran 4 kali 4 meter tersebut. "Silakan masuk, Tante, Om, Mera lagi tidur di dalam," ucap Naomi pelan. Di atas kasur Mera sudah tertidur lelap dengan sebuah kelambu berwarna pink yang melindungi dari gigitan serangga. Dengan air mata yang sudah mengalir deras Merisa berjalan cepat menghampiri putrinya, menyibak pintu kelambu dan membukanya lebar. Hingga terlihatlah Mera yang tengah tidur dengan berselimutkan kain jarik batik berwarna putih dan abu muda. Hutama ikut duduk berjongkok di samping istrinya, turut menyaksikan bagaimana keadaan putrinya yang tengah tidur di tempat yang menurutnya sangat tidak layak. Miris Hutama yang sedari kecil sudah hidup dalam kemewahan, kini melihat darah dagingnya sendiri bisa tinggal di tempat yang bahkan belum pernah ia bayangkan sebelumnya. "Mera, bangun, Mama sama Papa datang buat jemput kamu sayang," ucap Merisa lembut mengguncang bahu putrinya pelan. Namun tidak mendapatkan respon dari gadis yang tengah tidur dengan posisi meringkuk membelakanginya. Dalam tidurnya Mera merasa gelisah saat mendengar namanya dipanggil berulang kali oleh sang mama. Ia seolah berada dalam tanah lapang yang tanpa ada sebuah pohon atau apapun tempat yang bisa ia gunakan untuk bersembunyi. Sedangkan sang mama terus semakin melangkah mendekat sembari terus memanggilnya. Tubuh Mera langsung tersentak hebat saat merasakan ada seseorang yang mencengkeram lengannya.
ditambah munculnya suara bariton yang terakhir kali terdengar menghardiknya dengan kata-kata kasar. "Papa!" Merah sampai benar-benar terperanjat dan langsung terduduk saat merasakan tangannya kian sakit. Hutama dan Marissa sampai terkejut melihat pergerakan tiba-tiba dari putrinya yang sedari tadi sulit untuk dibangunkan, bahkan sampai Hutama turut menepuk pelan lengan putrinya yang masih terlihat lelap dalam tidurnya. "Merah?" Hutama dan Marissa memanggil nama putri mereka secara bersamaan lantaran terheran melihat wajah ketakutan Merah. Sungguh sebuah ekspresi yang sangat di luar ekspektasi mereka, karena keduanya mengira Merah akan langsung marah dan memberontak seperti biasanya, bukan malah menunjukkan wajah takut seperti saat ini. "Nah, Naomi! Nah!" Panggil Merah panik saat menyadari kehadiran orang tuanya adalah nyata, bukan hanya dalam mimpi. Merah langsung beringsut duduk di sisi dinding untuk menjauhi kedua orang tuanya, kemudian menarik kain jarik yang tadi ia gunakan sebagai selimut untuk bersembunyi. Sungguh Hutama dan Marissa semakin dibuat kebingungan melihat tingkat Merah yang ketakutan melihat keberadaan mereka. Merah ini Mama nak, sayang jangan takut. Mama sama Papa datang buat jemput kamu, ayo kita pulang nak, kami sangat rindu sama kamu. Ucap Marissa berusaha membujuk putrinya. Pergi kalian pergi. Aku nggak mau pulang, aku mau di sini. Teriak Merah semakin mengeratkan genggaman tangannya pada kain jarik yang tengah ia gunakan untuk bersembunyi. Merah ada apa sama kamu nak? Hutama ikut membuka suara karena bingung sekaligus sedih melihat putrinya yang ketakutan. Sampai pada akhirnya Naomi terpaksa menerobos masuk ke dalam kelambu untuk memenangkan Merah yang mulia menangis terisak. Sedangkan Hutama dan Marissa diajak oleh Pak Naryo dan Bu Asih untuk menyingkir ke teras gubuk terlebih dahulu. Ada apa sama putri saya, Bu? Tanya Marissa saat kini mereka sudah duduk berhadapan di teras gubuk. Bu Asih yang biasanya cerewet kini terlihat kebingungan dan kehilangan kata-kata untuk menjawab pertanyaan wanita cantik di hadapannya. Hingga akhirnya Pak Naryo lah yang buka suara untuk menjawab sekaligus menceritakan apa yang terjadi saat Merah baru tiba di kediaman mereka. Sebenarnya begini Pak, Bu, saat baru tiba pertama kali di rumah kami, Merah sudah menunjukkan gejala-gejala yang aneh dan memprihatinkan. Dia langsung menjerit dan ketakutan saat mendengar bayi tetangga saya menangis, dan dia juga melakukan hal yang sama saat mendengar tetangga saya bertengkar dengan istrinya. Kalau menurut putri kami Naomi, Merah sedang mengalami trauma karena kejadian penganiayaan yang dilakukan suaminya, karena pas pertama kali Naomi menemukan Merah. Waktu itu Merah sedang jalan kaki sendirian di jalanan aspal yang gelap gulita dalam keadaan badan yang penuh lebam dan wajah bonyok. Bahkan luka-lukanya masih belum sembuh saat dia datang ke sini. Ucap Pak Naryo bercerita. Mendengar semua itu, Hutama dan Marissa jadi saling pandang. Tanpa bertanya pun ia sudah mengerti kenapa putri mereka juga ketakutan saat melihat kedatangan mereka berdua. Pasti rasa trauma Merah tumbuh pada semua orang yang pernah berbuat kasar padanya, dan tidak dipungkiri jika Hutama selama ini juga tidak pernah berbuat lembut atau menunjukkan kasih sayangnya pada Merah. Merah putriku sampai mengalami trauma seperti ini karena anak sahabat Papa. Mama jadi semakin yakin membuat surat gugatan cerai untuk Darren. Mereka harus bercerai. Mama nggak terima anak mama satu-satunya dibuat sampai seperti ini. Ucap Marissa dengan menggebu. Hutama pun langsung mengangguk menyetujui apa yang dikatakan istrinya, kemudian mengusap lembut bahu wanita yang kini terlihat sibuk menyeka air mata tersebut. Mama tenang aja, Papa akan mengurus secepatnya perceraian Merah sama Darren. Kita akan bawa putri kita pulang, kita panggil psikiater terbaik untuk menyembuhkan dia, dan setelah itu, Papa sendiri yang akan memberikan penjagaan ketat agar Darren dan keluarganya nggak bisa lagi mengganggu putri kita. Ucap Hutama panjang lebar menjanjikan tentang kebaikan putrinya pada sang istri. Begini Pak, sebelumnya maaf kalau saya terkesan ikut campur. Sebaiknya meskipun nanti Nak Merah sudah sembuh dari traumanya, tapi Bapak sama Ibu jangan pernah mengekang atau mengurung Nak Merah, karena itu akan membuat mentalnya semakin kacau. Karena menurut cerita putri saya Naomi, sebelum menikah Nak Merah sudah sering pergi dari rumah dan tinggal bersama di kosan Naomi. Tutur Naryo hati-hati. Hutama sampai terdiam mendengar perkataan pria di hadapannya. Hatinya merasa tersentil, mengingat apa yang dikatakan oleh Pak Naryo sama sekali tidak salah. Penyebab dulu Merah pergi dari rumah adalah dirinya. Tingkah pola Merah yang sulit diatur dan sangat berbanding terbalik dengan Meta membuat Hutama pusing, dan berujung dengan perdebatan yang akhirnya membuat Hutama murka karena dibantah, dan berujung mengusir putrinya tersebut dari rumah. Iya Pak, Bapak tidur perlu khawatir lagi soal itu, karena sekarang suami saya sudah berubah. Dia sudah menyadari kekeliruannya dalam mengasuh putri kami selama ini. Saya juga sangat berterima kasih sama Bapak dan Ibu karena sudah bersedia merawat putri kami dengan baik selama tinggal di sini. Saya juga berterima kasih sama Naomi karena sudah menjadi teman yang baik untuk putri kami. Tapi, kami masih butuh satu pertolongan sama Bapak, Ibu dan juga Naomi, untuk ikut membujuk dan memberi pengertian pada putri kami agar Merah mau ikut pulang ke kota. Ya,
Katakanlah kami ini adalah orang tua yang buruk untuk Merah, kami tidak akan marah, karena memang semua itu benar adanya. Tapi, kami sudah berjanji dan bertekad untuk merubah semuanya, untuk menjadi orang tua yang baik bagi Merah putri semata wayang kami. Ucap Marissa panjang kelihatan lebar, berharap kedua orang tua Naomi berkenan membantunya membujuk Merah agar mau pulang bersama ia dan sang suami. Hingga akhirnya setelah dibujuk dan diberi pengertian, juga Marissa yang terus merayu dengan memperlihatkan kesakitannya di depan sangat putri, akhirnya Merah pun luluh dan mau untuk diajak pulang ke rumah mereka. Malam itu juga Hutama dan Marissa membawa putri mereka pulang. Semua itu sengaja mereka lakukan demi menghindari orang suruhan Aditama, atau bahkan Aditama sendiri yang kemungkinan datang untuk menjemput Merah. Ah iya pak, ini ada uang sedikit. Saya bukan bermaksud untuk menyuap bapak sekeluarga untuk tutup mulut. Saya hanya minta tolong agar bapak dan siapapun orang yang tahu tentang putri saya, agar tidak memberikan informasi apapun tentang Merah pada orang asing yang menanyakan keberadaan atau perihal apapun tentang putri saya. Karena pasti tidak lama lagi orang-orang suruhan Deren atau orang tuanya akan datang ke sini untuk mencari keberadaan Merah. Ucap Hutama sembari menyerahkan sejumlah uang pada Pak Naryo. Meski sempat menolak dengan alasan ia dan keluarganya akan menjaga rahasia tentang Merah, namun pada akhirnya Pak Naryo terpaksa menerima setelah mendengar ucapan Hutama yang memang ada benarnya. Oke, saya mengerti dan saya sangat percaya jika bapak sekeluarga memang orang-orang baik, yang akan melakukan apapun demi melindungi Merah, tapi bagaimana dengan orang lain, tetangga atau warga lain yang pernah melihat keberadaan putri saya? Apa bapak bisa menjamin mereka akan tetap tutup mulut jika ada seseorang yang menanyai mereka dengan memberikan sejumlah uang? Uang pasti akan dengan mudah membeli sebuah kejujuran, Pak. Ucap Hutama memberikan pengertian. Ini uang 100 juta, sebagian bisa bapak berikan pada orang-orang yang bapak kira tahu tentang putri saya, sisanya bisa untuk bapak sendiri sebagai tanda terima kasih saya. Lanjut Hutama yang sebelum kemudian berpamitan dan memasuki mobil menyusul istri dan putrinya yang sudah lebih dahulu masuk ke dalamnya. Menjelang siang mobil milik Hutama baru saja tiba di kediamannya. Mereka semalam hanya beristirahat di rest area beberapa jam saat di perjalanan, juga pagi tadi berhenti untuk mengisi perut ketika jam sarapan tiba. Marissa yang sedari semalam terus saja memeluk putrinya, kini kembali memeluk lengan Merah saat keduanya berjalan beriringan untuk memasuki rumah. Terlihat sekali jika wanita itu sangat takut kehilangan putri semata wayangnya tersebut. San Merah juga merasakan ketulusan yang ditunjukkan oleh mamanya. Akhirnya, kita sampai rumah juga, ujar Hutama saat mereka kini telah menginjakan kaki di ruang tamu. Iya, akhirnya kita bisa pulang dan kumpul bersama lagi di rumah ini. Semoga setelah ini kita benar-benar gak terpisahkan, putri mama bisa sembuh dan kita bisa hidup normal seperti keluarga bahagia pada umumnya, seperti keluarganya Naomi. Ucap Marissa penuh harap. Amin, sahut Merah lirih. Namun sukses membuat langkah kedua orang tuanya langsung terhenti. Hingga Hutama menyadari sesuatu dan segera membuka suara untuk menyampaikan sesuatu yang sedari tadi ia renungkan selama di perjalanan. Mulai besok malam papa akan undang Ustadz kenalan teman papa, kita mulai belajar agama bersama, ujar Hutama. Beneran, Pak? Marissa langsung bertanya dengan kedua mata berbinar, sama sekali tidak percaya dengan apa yang dikatakan suaminya. Ya bener, papa sadar kalau kita selama ini hanya Islam KTP. Papa malu pas kena kau tegur klien papa pas acara peresmian hotel tempo hari karena gak bisa baca surat Al-Fatihah dengan benar. Dan papa semakin sadar setelah lihat gimana keluarga Pak Naryo kemarin. Papa sadar kalau selama ini belum bisa jadi imam yang baik buat istri dan anak-anak papa. Dan mungkin semua masalah keluarga kita yang seperti terasa hambar ini, karena kita gak pernah mendekatkan diri sama Allah. Makanya papa mau kita tobat sama-sama, dan semoga kehidupan keluarga kita jadi jauh lebih baik buat kedepannya. Tutur Hutama mengungkapkan isi dalam hatinya. Merah sampai merasa terharu mendengar penuturan papanya, pria yang selama ini ia kenal keras dan tidak mau menerima kritikan. Kali ini untuk yang pertama kalinya ia berani mengakui kesalahan juga kekurangannya. Begitupun dengan Marissa yang sampai menitikan air mata mendengar penuturan suaminya, ia juga sampai tidak percaya mendengar orang yang dulu melarangnya untuk belajar sholat, kini malah mengajaknya dan sang putri untuk tobat bersama. Alhamdulillah, mama seneng banget dengernya. Sekarang papa sama Merah saling maaf-maafan dong, biar lebih sempurna niat kita buat tobatnya. Ucap Marissa yang langsung menepuk bahu suaminya sebagai isyarat. Dan dengan sangat canggung Hutama akhirnya mengulurkan tangannya, mengajak putrinya untuk berjabat tangan. Seketika dunia terasa jungkir balik bagi Merah. Sungguh doa yang ia panjatkan dalam diam dan hanya diketahui oleh Sang Pencipta, kini telah dikabulkan. Meski secara lisan ia berkata tidak ingin bertemu dengan orang-orang yang sudah membuatnya kecewa. Namun dalam hati ia bermimpi bisa mempunyai keluarga utuh seperti keluarga Naomi yang saling menyayangi satu sama lain. Tidak membuang waktu, Merah pun langsung meraih tangan papanya, kemudian mencium punggung tangan yang entah kapan terakhir kali ia lakukan, ia sampai lupa
Atau mungkin ia memang tidak pernah melakukan hal itu sebelumnya, entahlah. Tapi di kesempatan kali ini Mera melakukannya dengan penuh sukacita, mencium dengan takzim punggung tangan papanya, sama seperti layaknya anak-anak lain yang pernah ia lihat saat bersalaman dan mencium takzim punggung tangan orang tuanya. Kemudian meski dengan gerakan yang kaku, Hutama mengusap puncak kepala putrinya yang tengah menunduk. Sebuah pengalaman dahsyat yang belum pernah Hutama rasakan sepanjang hidupnya. Karena selama ini putrinya itu selalu membangkang dan mengangkat dagu saat beradu argumen atau berdebat dengannya. Yang Tuhan, ternyata begitu mudah membuat seorang anak mau menunduk hormat pada orang tuanya, cukup dengan ajarkan dia bersalaman sambil cium tangan, hal sederhana yang sayangnya belum pernah aku ajarkan pada anak-anakku. Batin Hutama tergugu. Marissa yang sangat bahagia melihat suami serta putrinya bisa akur, sampai bertepuk tangan dan bersorak bahagia, meski dengan kedua pipi yang basah oleh genangan air mata. "Sekarang pelukan dong, Mama pengen lihat suami sama putri Mama berpelukan," ucap Marissa kemudian. Hutama terkesiap, gugup bukan main saat tidak sengaja bersitatap dengan putrinya yang juga langsung membuang wajah ke arah lain. "Apa sih, Ma? Masak pakai peluk-peluk segala?" Tolak Hutama saking bingungnya harus bereaksi seperti apa. Namun tanpa ia duga Mera kini justru lebih dulu menghambur dalam pelukannya. Mera menangis terisak, mengenyampingkan rasa gengsi dan juga egonya demi bisa mewujudkan mimpi bisa dipeluk oleh papanya. Pun dengan Hutama, yang akhirnya kini mengangkat kedua tangan dan balas memeluk erat tubuhku putrinya. Untuk pertama kali seumur hidup melakukan hal tersebut. Karena selama ini ia hanya peduli dan menganggap Meta seorang putri yang ia miliki. Hingga tanpa ia sadari telah mengabaikan putrinya yang lain. Hanya karena egonya yang terlalu tinggi. Haus pujian juga sanjungan, dan selama ini hanya Meta yang memberikan itu padanya. Ia tidak sadar jika di antara kedua putrinya, justru Mera lah yang mewarisi sikap juga kepribadiannya. Asisten Hutama dan beberapa asisten rumah tangga yang tidak sengaja melihat adegan itu pun ikut merasa terharu, bahkan beberapa asisten rumah tangga sampai menitikan air mata melihat tuan dan nona mereka bisa akur dan tidak lagi bertengkar seperti sebelumnya. Marissa yang tidak bisa menahan diri lebih lama akhirnya ikut menghabur dalam pelukan kedua orang tersayangnya. Ia tahu meskipun suami serta putrinya hanya saling diam tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Tapi dalam hati mereka sudah saling meminta maaf dan memaafkan. Hutama pun turut menitikan air mata bahagia saat bisa memeluk istri dan juga putrinya. Sampai akhirnya pelukan mereka terurai saat Mera menarik diri, diikuti oleh Marissa. Ketiganya kemudian sibuk menghapus air mata masing-masing, saling melempar senyum canggung saat tidak sengaja bersitatap. "Andai kebersamaan ini bisa terjadi lebih awal, sebelum Meta pergi meninggalkan kita untuk selamanya," ucap Marissa dengan suara parau. "Jangan banding-bandingin aku sama Meta lagi," ketus Mera yang langsung membalik tubuh dan berjalan cepat meninggalkan kedua orang tuanya untuk menuju kamarnya. "Papa janji gak akan banding-bandingin kamu sama Meta lagi. Kalian berdua sama-sama istimewa bagi Papa. Karena Papa udah sadar kalian memang berbeda. Meta itu cerminan Mama, sedangkan kamu cerminan Papa." Teriak Hutama yang sempat membuat langkah Mera terhenti saat menaiki anak tangga, namun kemudian tetap melanjutkan langkahnya dengan berlari dan menghilang saat tiba di lantai atas. Mera menjatuhkan dirinya di atas ranjang dengan kasar. Ia menutup wajahnya menggunakan kedua tangan, menyembunyikan tawa yang kini tak bisa lagi ia tahan. Sebagai itu hatinya saat mendengar pengakuan papanya barusan. Terima kasih ya Allah, aku benar-benar bahagia, dan semoga ini beneran kenyataan, bukan cuma mimpi," ucap Mera yang kini langsung membuka kedua matanya lebar-lebar, menatap langit-langit kamarnya yang berwarna putih gading, sama sekali tidak berubah dan tidak terlihat janggal. Merasa belum puas meyakinkan dirinya jika yang terjadi bukanlah mimpi, Mera beralih meraih sembarang benda yang ada di atas nakas samping ranjang, lalu memukulkannya ke kening. "Oh, sakit ternyata," ucap Mera sembari memegangi sisi keningnya yang terasa perih. "Basah? Keningku berdarah?" Monolog Mera yang langsung duduk dan melihat ujung jari telunjuknya yang kini basah oleh cairan berwarna merah dengan aroma khas tersebut. Mera segera mengedarkan pandangan mencari benda yang tadi ia gunakan untuk memukul keningnya. Gadis itu langsung tercenung saat melihat bingkai foto dirinya dan seorang pria yang dulu sangat ia kagumi, tanpa ia tahu jika pria itu adalah Darren. "Kenapa sih? Gak orangnya gak fotonya? Selalu aja bikin aku terluka," omel Mera yang langsung meraih dan melemparkan bingkai foto tersebut ke dalam tong sampah yang berada tepat di sisi meja riasnya. Namun setelah itu Mera kembali termenung, tawanya yang semula sempat tercipta kini langsung sirna, seiring dengan perasaan gelisah saat memikirkan keadaan Dava yang entah seperti apa. "Tapi sepanjang perjalanan semalam, Papa sama Mama sama sekali gak membahas tentang Dava, itu berarti cucu mereka sekarang udah baik-baik aja kan?" "Ya, aku yakin sekarang Dava tetap akan hidup normal seperti biasanya meskipun tanpa aku,"
Benar kata Darren, dia dan Dava sama sekali nggak butuh aku lagi. Gumam Merah yang kemudian tersenyum, senyum miris lebih tepatnya. Siapa kamu Merah? Kamu tuh nggak sepenting itu, makanya tanpa kamu Dava juga akan tetap bahagia. Dia bisa dapat ibu ASI dari siapapun, dari Sheila misalnya. Oh, mungkin wanita itu sekarang malah udah jadi pengganti aku sepenuhnya. Menggantikan statusku sebagai istrinya Darren dan juga mama tiri buat Dava. Ungkap Merah yang tiba-tiba merasakan nyeri di ulu hatinya. Bersamaan dengan itu pintu kamarnya dibuka dari luar, membuat Merah spontan menoleh ke arah pintu, di mana mamanya muncul bersama papanya. Astaga Merah, kening kamu terluka kenapa sayang? Sampai berdarah kayak gini? Ucap Marissa yang langsung melangkah lebar menghampiri putrinya. Ini nggak apa-apa kok Ma, tadi nggak sengaja kebentur sesuatu. Sahut Merah berbohong. Tidak mempermasalahkan apa penyebab putrinya terluka, kini Marissa dan Hutama bekerja sama mengobati luka putri mereka. Meski merasa sedikit canggung melihat wajah cemas kedua orang tuanya, tapi Merah tetap diam dan pasrah saja saat mamanya dengan penuh kehati-hatian merawat lukanya yang sebenarnya tidak seberapa sakit tersebut.